Hormati rohaniawan, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Lebak, yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Serang, dan yang kami cintai para undangan yang berbahagia. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pengambilan sumpah pegawai negeri sipil di lingkungan BPS Provinsi Banten dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari situnya yang betul aja, yang provinsi. Pembacaan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 1218002/KPG tahun 2020, nomor 1221056/KPG tahun 2020 sampai dengan 1221119/KPG tahun 2020, dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 064/KPG/36 tahun 2020. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 1218002/KPG tahun 2020 tentang mutasi jabatan pegawai negeri sipil. Kepala Badan Pusat Statistik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas atau jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020 atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama dicap dan ditandatangani Margo Yuwono. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 1218002/KPG tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Nama Ridwan Hidayat SSI, jabatan baru Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Banten. Keterangan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2 3A sejumlah Rp1.260.000 per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama dicap dan ditandatangani Margo Yuwono. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 1221056 sampai dengan 1221119/KPG tahun 2020 tanggal
21 Desember 2020 tentang pengangkatan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. 1. Agung Erianto Julian Dono sebagai statistisi ahli muda. 2. Iman Nugraha sebagai analis SDM aparatur ahli muda. 3. Teddy Ruswandi sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda. 4. Indra Warman sebagai statistisi ahli media. 5. Heri Purnomo sebagai statistisi ahli muda. 6. Urip Pujira Harjo sebagai statistisi ahli muda. 7. Sukma Direja sebagai statistisi ahli muda. 8. Haryanto sebagai statistisi ahli media. 9. Purwanto Badarani sebagai statistisi ahli muda. 10. Muhammad Nurdin sebagai statistisi ahli muda. 11. Hilda sebagai statistisi ahli muda. 12. Bambang Wijonarko sebagai statistisi ahli media. 13. Lita Faryani sebagai statistisi ahli muda. 14. Desi Novianti sebagai analis anggaran ahli muda. 15. Evodia Trionerawati sebagai statistisi ahli muda. 16. Budi Prawoto sebagai statistisi ahli media. 17. Hendro Prayitno sebagai statistisi ahli muda. 18. Andrean sebagai peranata komputer ahli media. 19. Risma Aryasena Slamet sebagai peranata komputer ahli muda. 20. Toatul Mahfud sebagai peranata komputer ahli muda. 21. Nur Izzah Inayati sebagai statistisi ahli muda. 22. Ahmad Samarga sebagai arsiparis ahli muda. 22. Dandi Iswandi sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda. 24. Arif Gunawan sebagai statistisi ahli muda. 25. Taria Suryana sebagai statistisi ahli muda. 26. Nanik Nurhaida Hidayat sebagai statistisi ahli muda. 27. Ria Wamilda sebagai statistisi ahli muda. 28. Eko Subianto sebagai peranata komputer ahli muda. 29. Beni Trianjaya sebagai statistisi ahli muda. 30. Febrianto Kakanur Ihsan sebagai statistisi ahli muda. 31. Aji Subakti sebagai statistisi ahli muda. 32. Rizky Budi Prasetyo sebagai statistisi ahli muda. Insan Wahyu Hidayat sebagai peranata komputer ahli muda. 34. Nia Damayanti sebagai statistisi ahli muda. 35. Fajar Syamu Akbar sebagai statistisi ahli muda. 36. Hasanuddin sebagai statistisi ahli muda. 37. Aprias Eko Wulandari sebagai statistisi ahli muda. 38. Asti Rumiatun sebagai peranata komputer ahli muda. 39. Vivi Frizalda sebagai statistisi ahli muda. 40. Muhammad Yunus sebagai statistisi ahli muda. 41. Nuraini Agustiningsih sebagai statistisi ahli muda. 42. Kusuma Puri sebagai statistisi ahli muda. 43. Muhammad Nafis sebagai peranata komputer ahli muda. 44. Epriyata sebagai statistisi ahli muda. 45. Ade Mulyadi sebagai statistisi ahli muda. 46. Riko Hendrik Sanggoro sebagai statistisi ahli muda.
47. Nur Rodiana sebagai statistisi ahli muda. 48. Marco sebagai peranata komputer ahli muda. 49. Ai Budiman sebagai statistisi ahli muda. 50. Didin Ritaudin sebagai statistisi ahli muda. 51. Afni Hasriati sebagai statistisi ahli muda. 52. Ning Sri Lestari sebagai statistisi ahli muda. 53. Bambang Sulistyo Hadi sebagai peranata komputer ahli muda. 54. Yuyun Nurulita sebagai statistisi ahli muda. 55. Ahmad Solihin sebagai statistisi ahli muda. 56. Tino Andriani sebagai statistisi ahli muda. 57. Rohmat Kamdani sebagai statistisi ahli muda. 58. Nuraisah sebagai peranata komputer ahli muda. 59. Surastri sebagai statistisi ahli muda. 60. Erdudung Abdul Hakim sebagai statistisi ahli muda. 61. Cipno Hartono sebagai statistisi ahli muda. 62. Hafid Akhirianto sebagai statistisi ahli muda. 63. Deni Gumbira sebagai peranata komputer ahli muda. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Sekretaris Utama, dicap dan ditandatangani Margo Yuwono. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 064-KPG-36 tahun 2020 tentang mutasi jabatan pegawai negeri sipil. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari tugas jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 dan mengangkat dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 6 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Desember 2020 atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPS Provinsi Banten, dicap dan ditandatangani Adi Wiryana. Lampiran Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten nomor 064-KPG-36 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020. Nomor 1. Oom Rohmawati SSI MAP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Pandeglang. 2. Dedi Hermanto SST, Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Lebak. 3. Lestari SST, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Tangerang. 4. Suhuda Patniati SEMM, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Serang. 5. Huriah SSI MSE, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kota Tangerang. 6. Endaryani SST MSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kota Cilegon. 7. Sari Rahayu SSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kota Serang. 8. Heru Susanto SST MSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum BPS Kota Tangerang Selatan. Keterangan kepada nama-nama tersebut di atas diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4A sebesar Rp540.000 sebulan sesuai ketentuan yang berlaku. Atas nama Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala BPS Provinsi Banten, dicap dan ditandatangani Adi Wiryana. Pembacaan naskah pelantikan.
Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 22 bulan Desember tahun 2020, saya, Kepala BPS Provinsi Banten, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan kepada Roh Halewayan, dipersilakan untuk menempati posisi yang telah disediakan. Yang di kabupaten kota sudah siap? Kalimat pengambilan sumpah. Saudara, sebelum memangku jabatan, berdasarkan pasal 57 dan 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Terlebih dahulu, saudara wajib mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang saudara anut. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Semuanya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan
bekerja dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. Dimohon pada rohaniawan yang terdekat. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Tuhan mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini, ikuti kata-kata sumpah yang saya bacakan. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang teguh rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Penandatanganan berita penandatanganan berita acara Sumpah Jabatan Pejabat Struktural diwakili Ridwan Hidayat SSI.
Penandatangan berita acara sumpah jabatan pejabat fungsional diwakili Insinyur Indra Warman. Penandatanganan sumpah jabatan pegawai negeri sipil diwakili Vicky Fernando APKBM. Kepada saksi dipersilakan. Pembacaan pernyataan fakta integritas diucap ulang oleh pejabat yang dilantik. Kepada Saudara Vicky Fernando, dipersilakan. Kami, Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik Provinsi Banten dengan ini menyatakan sebagai berikut. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya konsisten akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan kerja saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.
Menghadapi konsekuensinya. Penandatanganan fakta integritas. Penandatanganan fakta integritas pejabat struktural diwakili Ridwan Hidayat SSI, disaksikan oleh Kepala BPS Provinsi Banten. Penandatanganan fakta integritas pejabat fungsional diwakili Insinyur Indra Warman, disaksikan Kepala BPS Provinsi Banten. Penandatanganan fakta integritas pegawai negeri sipil diwakili Kiki Fernando APKBN, disaksikan Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Banten. Amanat Kepala BPS Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pejabat administrator BPS se-Provinsi Banten, baik yang hadir di ruang BPS Provinsi maupun yang hadir secara Zoom meeting. Para pejabat yang dilantik, Bapak Rohaniawan, Bapak Ibu saksi yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga atas perkenannya kita dapat berkumpul menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pengambilan sumpah pegawai negeri sipil di lingkungan BPS Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat dan dalam jumlah yang relatif banyak. Hadirin yang berbahagia, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dilaksanakan pada hari ini dimaksudkan untuk melaksanakan arahan Presiden dalam rangka melakukan pemangkasan eselon yang dilakukan dengan cara penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, dengan harapan terjadinya miskin struktur dan kaya fungsi, dan adanya perubahan nomenklatur dan juga amanah pengambilan sumpah pegawai negeri sipil. Tujuannya adalah dengan adanya penyetaran jabatan ini untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, khususnya di lingkungan BPS Provinsi Banten. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pekerjaan serta pelayanan akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Penyetaran jabatan merupakan keniscayaan. Tentunya dalam proses transisi jabatan ini masih terdapat beberapa hal yang membuat para pejabat akan merasa tidak nyaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pekerjaan dan potensi karir untuk masa yang akan datang. Penyetaran jabatan bukanlah penyetaraan pangkat.
sehingga akan berdampak pula kepada pola kenaikan pangkat dan jabatan pegawai negeri sipil. Penyetaran jabatan hanyalah proses awal yang nantinya akan diikuti oleh proses-proses selanjutnya, yaitu penyusunan struktur organisasi dan tata kerja, penyusunan analisis jabatan, penyusunan analisis beban kerja, serta formasi, pembinaan dan pengembangan kompetensi, serta manajemen pola karir, dan juga yang terakhir adalah manajemen kinerja pejabat fungsional. Penyetaran jabatan berdampak pula pada perubahan beberapa nomenklatur di beberapa bagian. Kepala bagian usaha, kepala bagian tata usaha yang berganti menjadi kepala bagian umum, serta kepala sub bagian tata usaha yang berganti menjadi sub bagian umum. Hadirin yang saya banggakan, melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh pegawai di lingkungan BPS Provinsi Banten, termasuk saudara yang hari ini dilantik dan disumpah, untuk secara bersama-sama dan saling bahu-membahu menghadapi tantangan ke depan dan bersatu padu untuk mewujudkan visi dan misi BPS sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Di samping itu, pencapaian visi dan misi tersebut mustahil dapat tercapai tanpa adanya kebersamaan dan niat yang kuat dari seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan BPS Provinsi Banten. Mari kita ciptakan kebersamaan serta menjaga situasi dan kondisi yang kondusif. Kepada pejabat administrator dan pengawas yang dilantik, yaitu Kepala Bagian Umum dan Kasubag Umum, diharapkan perubahan nomenklatur yang terjadi dapat lebih meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, terutama dalam menghadapi permasalahan dan tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Kepada seluruh pejabat fungsional yang baru dilantik, pengangkatan saudara-saudari menjadi pejabat fungsional diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih di satuan kerja masing-masing, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas teknis yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu juga, pejabat fungsional diharapkan untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sesuai dengan amanat Bapak Presiden. Kepada pegawai negeri sipil yang baru disumpah, kami berharap untuk dapat terus bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan, dan bekerja dengan penuh motivasi dan inovasi. Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, kami ucapkan selamat menjalankan tugas baru. Jabatan yang diberikan pada saudara adalah amanat yang harus diemban dengan sepenuh hati. Amanah yang diberikan pada saudara bukan hanya sekedar kepercayaan, tetapi harus dimaknai juga sebagai sebuah tanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada saudara yang baru dilantik. Semoga dapat menjalankan amanah dengan baik, dan untuk kita semua, semoga kegiatan yang telah dan akan kita laksanakan di masa mendatang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita diberi kemudahan serta kelancaran dalam pelaksanaannya nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin.
حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau. Kami rundukkan wajah, tengadahkan kedua belah tangan terbuka, menghadap penuh tadarus. Siang ini Selasa 22 Desember 2020 telah dilaksanakan pelantikan administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta PNS di lingkungan BPS Provinsi Banten. Maka anugerahkanlah kepada kami taufik hidayah, ridho maghfirah, kelancaran dan kesuksesan, serta menghasilkan penguatan layanan BPS Provinsi Banten dalam rangka mewujudkan visi misi BPS yang telah ditetapkan. Ya Allah, Ya Qawiyyu, Ya Aziz, kepada Engkau kami beribadah, kepada pemerintah karena Engkau kami berkiprah. Maka tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, serta berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, serta berikan kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Tiada daya dan tiada kekuatan, melainkan seizin Engkau, wahai Zat yang Maha Perkasa. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Dosa dan kesalahan ibu bapa kami, dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami. Tiada yang dapat ampunkan dosa, kecuali Engkau, wahai Zat yang Maha Ghafur. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan pinta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Penyampaian ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik diawali oleh Kepala BPS Provinsi Banten, rohaniawan, pejabat struktural, dan hadirin sekalian.